Oke, kayaknya sudah banyak ya yang join ke Zoom. Sambil nunggu teman lainnya yang join ke Zoom, Ibu buka ya kelas pada hari ini. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar nih hari ini? Siang, Bu. Sehat. Alhamdulillah Baik, baik. Bu. Baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke, siap kan ya belajar matematika hari ini? Siap, Bu. Siap ya, kayaknya siap banget ya. Oke, sebelum kita mulai kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, biar pembelajaran hari ini berkah dan juga lancar. Oke, mangga untuk KM dipimpin doanya. Mohon perhatiannya teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Saya kembalikan lagi ke Ibu. Terima kasih untuk Gilang. Selanjutnya, untuk menjaga dan meningkatkan rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk anak-anak disimak dengan khidmat. Setelah kita berdoa tadi dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, sepertinya udah siap banget nih ya kita untuk belajar matematika hari ini. Sebelum masuk ke materi, kayaknya lebih baik Ibu presensi dulu ya, cek kehadirannya satu-satu. Nanti untuk yang Ibu panggil namanya, silahkan on kamera dan juga on mic. Oke, yang pertama Amelia Yulianisa. Hadir, Bu. Oke, Aska. Hadir, Bu. Oke, Anjani. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Gilang. Hadir, Bu. Oke, hadir. Lalu Ali. Hadir, Bu. Hadir. Lalu Vela. Ya, Bu, hadir, Bu. Ada satu yang izin ke Ibu nggak hadir. Teman-teman yang lain ada yang nggak hadir juga? Ada, Bu, satu. Siapa? Siapa? Ramdan, Bu, Ramdan. Ramdan. Oh, Ramdan, Bu. Ramdan. Kemana Ramdan? Katanya sih pulang kampung, Bu. Cuman nggak tahu Oh. kemana. Oke, masih pulang kampung ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Lanjut ya. Kita mulai kelasnya. Ibu izin share screen. Oke, apakah PPT Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Jadi seperti yang ada di layar kalian masing-masing, hari ini kita belajar tentang materi limit fungsi aljabar. Oke, sebelum masuk ke materi ya, kita membahas materi. Pertama, Ibu akan memberitahu terkait kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari materi limit fungsi aljabar. Bisa kalian baca ya masing-masing. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran kali ini pastinya kalian harus mencapai suatu tujuan gitu ya dari hasil belajar gitu. Nah, yang pertama itu peserta didik dapat memahami makna batas dalam konsep limit dan definisi limit. Yang kedua, peserta didik dapat memahami sifat-sifat limit suatu fungsi dan menggunakan sifat-sifat suatu fungsi dalam menemukan limit fungsi tersebut. Yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan konsep limit dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar, yaitu polinom dan rasional. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan menggunakan cara substitusi langsung, pemfaktoran, dan juga perkalian dengan bentuk sekawan. Oke, selanjutnya nih, kita bahas dulu deh materi sebelumnya yang pastinya udah kalian dapat gitu ya. Fungsi aljabar. Ada yang tahu nggak sih atau ada yang ingat nggak fungsi aljabar itu definisi dan konsepnya itu bagaimana? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu, boleh, Bu. Ya, silakan Vela. Fungsi aljabar itu fungsi yang bisa menjelaskan tentang akar dari persamaan aljabar. Nah, karena fungsinya aljabar itu berarti menjelaskan tentang ekspresi aljabar yang melibatkan operasi aljabar seperti jumlah, kurang, bagi, kali. Gitu, Bu. Ya, benar Vela, terima kasih jawabannya. Benar ya, tadi fungsi aljabar itu fungsi yang mengekspresikan dari sebuah persamaan aljabar gitu. Nah, coba kalian amati fungsi di samping. Diketahui fungsi dari A ke B dan dinyatakan oleh rumus fx sama dengan 2x dikurang 1 gitu ya. Jika daerah asal A ditetapkan dengan sedemikian, maka tentukan f0, f1, dan f2. Nah, dan juga jelaskan bagaimana cara menyelesaikan f0, f1, dan f2 tersebut. Ya, siapa yang mau jawab? Saya boleh, Bu. Ya, silahkan Azka. Dari soal di depan ini kan diketahui F0, F1, dan F2-nya. Nah, berarti kita ketahui X-nya itu 0, 1, dan 2. Lalu dimasukkan ke rumus Fx-nya. Didapat dari F0 itu sama dengan negatif 1, F1-nya 1, dan F2-nya 3. Oke. 3. Ya, 3. Oke, benar ya anak-anak. Jadi 0, 1, dan 2 ini merupakan X gitu. Nah, cara mencarinya itu disubstitusi gitu. Nah, bagaimana jika fungsinya itu Ibu ganti nih? Jadi fx sama dengan 2x dikurang 2 dibagi x dikurang 1. Nah, berapa fungsi f1-nya? Siapa? Aska mau jawab lagi atau yang lain? Saya boleh, Bu. Ya, silahkan Anjani. Tadi kan fungsinya itu fx sama dengan 2x dikurang 2 per x dikurang 1 kan, Bu.
Terus X-nya diganti jadi 1. Jadinya tinggal 0/0, Bu. Oke, 0/0. Seperti yang kita tahu kan 0/0 itu bentuk tak tentu ya. Nah, maka dari itu di limit kita bakal bahas cara untuk mengetahui pendekatan nilai yang hasilnya itu 0/0. Seperti itu. Biar ada nilai tentunya. Kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa teknik atau metode yang biasa digunakan pada soal matematika nih. Yang pertama di sini ada substitusi, yang kedua ada pemfaktoran pada aljabar, dan yang ketiga perkalian dengan bentuk sekawan. Nih, ada yang masih ingat nggak apa itu substitusi, pemfaktoran, dan perkalian dengan bentuk sekawan? Ada yang masih ingat, anak-anak? Saya, Bu. Ya, silahkan Ali. Seingat saya, metode substitusi itu memasukkan suatu persamaan atau nilai suatu ke persamaan lain, Bu. Kalau metode pemfaktoran itu misalnya A dikurang B dan A ditambah B, yang jika dikalikan akan menghasilkan bilangan atau persamaan yang ditanyakan, dan ini berkaitan sama FPB. Kalau metode perkalian bentuk sekawan itu biasanya digunakan ketika menggunakan cara substitusi menghasilkan bentuk tak tentu dan bentuknya berupa akar. Gitu, Bu. Oke, benar ya anak-anak terkait metode-metode. Karena juga sebelumnya kalian pasti pernah menggunakan metode ketiga ini di dalam materi matematika yang lain, gitu ya. Ada sedikit motivasi untuk kalian biar semangat belajar, terutama belajar matematika hari ini. Di sini ada kalimat yang bunyinya setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Gagal memberi pelajaran, sukses memberi kebahagiaan. Nah, belajarnya kalian, memahaminya kalian, terus juga mengertinya kalian hari ini adalah sebuah perjuangan nih anak-anak. Jadi perjuangan kalian tidak akan sia-sia gitu, karena nantinya pasti akan bermanfaat di kemudian hari gitu. Dan misalkan kalian gagal atau kalian tidak memahami materi, itu berarti menjadi pelajaran ya untuk kalian bagaimana kalian ke depannya itu belajar dengan giat, belajar dengan rajin, dan juga belajar dengan serius gitu. Jadi itu bukan sebuah kegagalan yang mutlak gitu. Adapun kalau misalkan sukses, kalian ngerti, kalian paham, kalian bisa menyelesaikan soal yang ibu berikan, pastinya kalian senang kan ya, karena kalian paham, terus juga lebih mudah untuk materi selanjutnya gitu. Nah, kita masuk nih ke materinya. Sebelumnya ada ilustrasi nih, ada gambar. Kira-kira ini gambar apa ya anak-anak? Jalan raya, Jalan Bu. raya, Bu. Jalan Oke. tol, Bu, jalan raya. Tol, Jalan lurus. jalanan, jalan raya, jalan lurus. Iya, benar ya. Nah, coba dong, Ibu mau tahu setelah kalian memperhatikan gambar ini, kira-kira apa yang kalian temukan dan apa yang bisa kalian ambil dari ilustrasi gambar jalan ini? Saya nemuin pohon, Bu. Pohon, ya, oke. Terus, ada lagi yang mau menambahkan Ali? Boleh saya, Bu? Iya, silahkan Gilang. Ya, saya melihat benda, Bu, misalnya jauh. Benda yang semakin jauh kelihatannya semakin kecil, Bu, karena jarak pandang kita yang terbatas. Terus benda-benda di ujung sana juga terlihat mendekati, jadi hilang itu, Bu, semakin jauh nanti bendanya mendekati hilang begitu, Bu. Oke, benar ya. Tadi karena ini gambarnya itu berkaitan dengan sudut pandang gitu ya, atau jarak pandang mata kita. Jadi jawaban teman kalian tadi benar ya, semakin kecil, terus juga ada batas gitu ya. Gitu. Oke, lanjut ke ilustrasi kedua. Nih, ini ada sebuah gambar sketsa. Nah, ini berkaitan dengan jalan raya tadi gitu. Apa yang kalian bisa amati gitu dari ilustrasi gambar sketsa badan jalan ini? Saya mau jawab, Bu. Oh iya, silahkan Amel. Kalau tadi, Bu, yang gambar sebelumnya, bendanya tuh terlihat semakin kecil, Bu. Kalau ini gambar yang ini, jalannya terlihat semakin sempit karena jarak pandang kitanya pun terbatas, Bu. Gitu, Bu. Benar ya, Kak Amel, terima kasih gitu. Kalau yang tadi itu kan benda-bendanya semakin kecil gitu ya, karena jarak pandang kita gitu ya, keterbatasan jarak pandang kita gitu. Nah, kalau ini terlihat bahwa badan jalan itu semakin sempit untuk jarak pandang yang juga semakin jauh gitu. Nah, dilihat bahwa jalan dari kanan maupun dari kiri itu menyempit menuju ke tengah jalan gitu ya, ke ujung gitu. Nah, lebarnya pun semakin sempit gitu ya, anak-anak, batasnya juga semakin menyempit gitu, karena terdapat batas jarak pandang kita gitu ya. Gitu. Dari ilustrasi dua gambar tadi ya, ada jalan raya atau jalan lurus dengan ada gambar sketsa badan jalan. Apa yang kalian dapat simpulkan dari kedua ilustrasi tadi berkaitan dengan limit yang akan kita bahas hari ini? Siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, silakan. Berarti limit itu berkaitan langsung sama batas, Bu. Karena dari tadi kita membicarakan jarak pandang, terus batas penglihatan, gitu, Bu. Oke, batas ya, limit berkaitan dengan batas gitu. Oke, coba kita lihat. Nah, benar ya. Tadi kata Anjani, limit itu berkaitan dengan batas atau mendekati gitu anak-anak. Jadi limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, suatu yang dekat, tapi tidak bisa mencapai atau tidak bisa dicapai. Jadi cuman mendekat doang, mendekat ke sesuatu yang sangat dekat. Kita lanjut. Nah, ada masalah nih, masalah satu. Yang sebelah kiri itu kan pertanyaannya itu bilangan bulat manakah yang terdekat ke bilangan 3? Nah, jawabannya apa? Bilangan 2 atau 4.
Oke, ini udah mutlak ya, udah benar. Jawabannya itu, bilangan bulatnya itu bilangan 2 atau bilangan 4 gitu ya, karena sudah pasti gitu. Nah, coba kalian lihat masalah yang sebelah kanan. Pertanyaannya itu, bilangan real manakah yang terdekat ke bilangan 3? Ada yang bisa jawab? Banyak, Bu. Banyak ya? Banyak, Bu. Oke, benar. Banyak sekali ya anak-anak. Kenapa sih banyak gitu ya? Karena bilangan real itu mencakup bilangan bulat dan juga bilangan desimal gitu ya. Kayak tadi, bilangan bulat yang terdekat ketiga itu ada 2 dari kiri dan dari kanan itu ada 4. Itu hanya satu gitu ya. Sedang tahu batas dari 2 ke 3 itu, kalau bilangan desimal itu kan banyak banget ya anak-anak. Ada 2,1, ada 2,001, pokoknya banyak gitu ya. Tak hingga mungkin ya. Itu jadi limit ini kita membahas mana sih yang paling dekat gitu. Paling dekatnya tuh ke nilai berapa gitu. Oke, bisa dilihat di sini gitu ya tadi ya, seperti yang Ibu sudah jelaskan. Nilai atau bilangan real yang mendekati ke angka 3 itu banyak sekali nih anak-anak. Ada 2,7, 2,8, 2,9. Kalau dari kanan itu ada 3,3, 3,1 dan jika diperbesar ada 2,997, ada 2,998, ada 2,00001 bahkan banyak gitu ya karena tak hingga banyaknya karena desimal gitu. Nah, di sini jika dimisalkan X sebagai variabel yang dapat menggantikan bilangan-bilangan yang mendekati 3 tersebut, maka X akan disebut mendekati 3 dan dituliskan seperti ini, X tanda panah 3 gitu ya. Nah, seperti yang udah Ibu jelaskan, pendekatannya itu ada dari kiri dan dari kanan gitu. Nah, jika X adalah semua bilangan yang mendekati 3 dari kiri, maka ditulisnya itu X panah 3 negatif atau 3 dari kiri gitu. Dan juga sebaliknya, kalau X-nya itu semua bilangan yang mendekati dari kanan, ditulisnya itu X tanda panah 3 plus gitu atau 3 positif. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada masalah 2 nih, berkaitan dengan atlet voli. Seorang atlet bola voli sedang melakukan gerakan smash terhadap bola yang telah di-over menuju ke arahnya. Atlet tersebut melompat dan bergerak menuju bola sehingga pada saat tertentu dia akan menyentuh bola pada ketinggian tertentu. Nah, atlet tersebut hanya dapat menyentuh bola jika ketinggian tangannya meraih bola sama dengan ketinggian bola. Nah, jika kita amati kasus ini dengan pendekatan koordinat ini kita bisa menggambarkannya dengan sketsa gitu ya. Dan ini berkaitan dengan limit gitu. Nah, dari masalah ini apa yang bisa kalian tangkap atau apa yang kalian pahami dari soal masalah ini? Izin jawab, Bu. Oh ya, Yang saya silakan. tangkap berkaitan dengan fungsi itu, waktu atau detik-detik pergerakan bolanya akan membentuk rupa gitu, Bu. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat menambahkan Ali? Oke, sepertinya tidak ada ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, benar ya tadi kata Ali bahwa detik-detik dari atlet bola ini atau gerakannya itu membentuk kurva atau sebuah fungsi gitu. Dan dapat dilihat juga ya dari gambar gitu bahwa bola yang dipukul ke daerah lawan disambut oleh salah satu atlet sehingga bola dan atlet saling mendekati dengan arah yang berlawanan. Sehingga keduanya itu bertemu dan bersentuhan di titik temu pada saat titik tertentu gitu. Nah, di sini terlihat bahwa di sini bola ada atlet dari kanan yang ingin men-smash dan juga ada atlet yang ingin menerima gitu. Nah, ini berarti pendekatannya itu ada dari pendekatan kiri dan pendekatan kanan gitu. Dan juga gerakan bola semakin dekat dan sangat dekat ke titik temu gitu. Demikian juga atlet bergerak semakin dekat dan sangat dekat ke titik temu gitu. Nah, titik temu keduanya itu menunjukkan ketinggian bola dan atlet yang sama. Titik temu itu titik yang akan didekati oleh tadi kalau di sini kasusnya itu atlet didekati dari kiri maupun dari kanan gitu ya. Nah, ini sangat terlihat ya bahwa ini berkaitan sekali dengan limit fungsi aljabar. Kita lanjut. Nah, di sini ada definisi limit. Misalkan f sebuah fungsi f dari R ke R dan misalkan L dan C anggota himpunan bilangan real, maka limit fx dengan x mendekati C sama dengan L. Jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Nah, kayak tadi ya anak-anak kasusnya itu yang mendekati C itu bola dari si atlet gitu. Nah, L ini juga mendekati L ini tadi ketinggian dari atlet gitu ya, benar. Nah, limit dapat dituliskan seperti ini. Limit fx dengan x mendekati C itu sama dengan L. Nah, ini gimana sih cara bacanya atau artinya gitu? Nah, artinya itu jika x mendekati C tetapi bukan C ya atau bukan sama dengan C gitu karena cuma mendekati C gitu ya. Maka fx itu nanti mendekati L. Dari permasalahan atlet bola dan definisi limit sendiri, kita dapat memahami konsep limit nih, anak-anak. Gini, di sini tertulis bahwa suatu fungsi dikatakan memiliki limit jika limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, dapat ditulis seperti berikut ini. Ada yang mau baca nggak notasi dari limitnya? Tadi kan sudah Ibu baca ya. Kalian coba baca. Siapa yang mau coba baca? Saya mau coba. Oke, boleh. Vela, silakan. Limit dari fx dengan x mendekati C dari kiri sama dengan limit dari fx dengan x mendekati C dari kanan. Nah, ya, terima kasih Vela. Betul ya cara pembacaannya gitu. Nah, dari kalimat ini bisa kita artikan bahwa apabila limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit dari suatu fungsi tersebut itu tidak ada gitu ya. Jadi kalau nanti nilainya itu berbeda, maka nilai limit fungsinya itu tidak ada karena pendekatannya pun berbeda gitu ya, pendekatan dari kiri maupun dari kanan. Nah,
Mungkin untuk lebih memahami gitu ya terkait definisi dan juga konsep fungsi limit fungsi gitu ya. Nah, di sini di sebelah kanan ada permasalahan suatu fungsi gitu. Amati fungsi fx yaitu fx-nya sama dengan x plus 1 untuk x anggota bilangan real. Nah, tentukan fungsi fx sama dengan x plus 1 pada saat x mendekati 2 dengan memisahkan y sama dengan fx gitu. Nah, kenapa kita memisahkan y sama dengan fx? Karena nantinya kita akan membuat sketsa nih anak-anak. Sketsanya itu berkaitan dengan sumbu koordinat ada x dan y gitu. Nah, dan juga karena tadi kita telah belajar pendekatan nilai dari kiri dan kanan, maka kita bisa menggambarkan gitu ya, tabel atau menuliskan nilai fungsi pada x mendekati 2 dari kanan maupun dari kiri. Di sini terlihat ya, kalau dari kanan berarti bilangan bulatnya dari kanan bilangan bulat yang mendekati 2 itu ada 3 ya, anak-anak gitu. Nah, di sini berarti ada 3, ada 2,001, 2,01, 2,999 gitu ya. Nah, untuk pendekatan dari kiri berarti bilangan bulatnya itu ada 1 gitu. Nah, bilangan realnya berarti tak hingga banyaknya kan ya. Ada 1, ada 1,5, 1,7, 1,99 dan seterusnya gitu ya. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai pendekatan dari kiri maupun dari kanan itu mendekati angka 3 gitu ya. Di sini 2,99 dan di sini ada 3,001. Bahkan kan ada lebih besar gitu 3,0001 gitu ya. Berarti mendekat ke angka 3 gitu. Nah, apabila kita gambarkan ke dalam sketsa maka bisa dilihat seperti ini gitu ya. Di sini x-nya gitu ya. X sama dengan c-nya itu adalah 2. Di sini terlihat 2 gitu. Nah, untuk x-nya 2 itu fx-nya itu mendekati hasil 3 gitu ya. Dan untuk nilai-nilai yang mendekati angka 2 dari kiri maupun dari kanan sama ya, anak-anak terlihat bahwa mendekati hasil 3 gitu. Di sini ada 2,5, misalkan di sini terus ada 3,01 gitu ya. Jadi semuanya itu mendekati hasil atau L-nya itu 3 gitu ya. Dan mengapa di sini titiknya itu penuh gitu ya? Karena jika kita substitusi ke fx-nya itu maka bernilai tentu gitu ya. 3 itu kan tentu valid gitu ya. Makanya di sini titiknya itu penuh gitu ya, bulat penuh gitu. Nah, secara matematika nilai-nilai fungsi fx sama dengan x plus 1 mendekati 3 pada saat x mendekati 2 gitu ya. Tadi ya, fungsi limit fx dengan x sama dengan c gitu. Nah, ini dapat kita tulis menjadi limit x plus 1 dengan x mendekati 2 itu sama dengan 3 gitu ya. Jadi jika dinotasikan ke dalam limit, penulisannya seperti ini gitu anak-anak. Selanjutnya ada sifat-sifat fungsi limit. Nah, di sini banyak banget ya anak-anak, ada 1, 2, 3, 4, sampai 8. Nah, kalian boleh dicatat dulu atau dipahami lebih lanjut ya terkait sifat-sifat limit fungsi ini gitu. Karena sifat-sifat limit fungsi ini sangat memudahkan kalian untuk menjawab soal-soal limit fungsi gitu ya, terutama limit fungsi aljabar yang hari ini kita pelajari gitu ya anak-anak. Seperti itu. Kita lanjut ke metode nih atau cara untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar. Nah, tadi ya seperti yang Ibu udah singgung bahwa metode untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar itu secara garis besar itu ada 3. Yang pertama itu substitusi langsung, yang kedua pemfaktoran pada aljabar, dan yang ketiga itu perkalian dengan bentuk sekawan gitu. Nah, pada dasarnya pengerjaan limit fungsi aljabar ini memang pertama kalinya itu dikerjakan dengan menggunakan substitusi langsung gitu. Cuma nantinya ada yang mendapatkan nilai tentu atau bentuk tentu setelah disubstitusi, ada yang mendapatkan nilai tak tentu gitu ya. Tadi kayak 0/0 dan bentuk tak tentu lainnya gitu. Nah, oke. Untuk menentukan nilai dari limit fx dengan x mendekati c, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tadi ya, pertama kali itu disubstitusikan nilai x sama dengan c ke fungsi fx, sehingga diperoleh nilai L. L ini adalah nilai limit gitu. Dan jika setelah disubstitusi nilai x sama dengan c-nya itu diperoleh L-nya itu bernilai tentu, maka limit fx dengan x mendekati c itu sama dengan L atau sama dengan nilai tentu yang sudah didapatkan dari substitusi tadi gitu ya. Nah, selanjutnya, jika hasil substitusinya itu bernilai tak tentu gitu ya, tadi 0/0, maka langkah selanjutnya itu kita harus mencari nilai limit tersebut dengan menggunakan strategi penyelesaian. Nah, tadi ya, strategi penyelesaian lainnya itu ada 2. Yang pertama itu ada pemfaktoran, dan yang kedua itu ada perkalian bentuk sekawan. Nah, biasanya perkalian bentuk sekawan ini digunakan untuk merasionalkan bentuk akar gitu. Jadi, kalau ada bentuk akar, dirasionalkannya dengan perkalian bentuk sekawan. Untuk lebih memahami metodenya, mungkin langsung aja kali ya kita aplikasikan ke dalam contoh soal gitu. Di sini Ibu punya beberapa contoh soal. Oke, ini contoh soal yang pertama. Tentukan nilai limit nilai limit fungsi 2x plus 4 dibagi 2x dengan x mendekati 2. Nah, boleh kalian kerjakan dulu. Siapa yang sudah selesai mengerjakan? Saya, Bu. Oke, boleh. Silahkan. Ini soalnya bisa disubstitusi langsung, Bu. Jadinya Oke. 2 ini dimasukin. Jadi dapat limit 2x ditambah 4 per 2x untuk x mendekati 2 itu sama dengan 2, Bu. Oke, berarti hasilnya bentuk tentu ya? 2. Oke, coba kita lihat. Nah, betul ya anak-anak. Terima kasih Anjani. Tadi jika kita melihat fungsinya dan kita substitusi x sama dengan 2 ke dalam fungsinya, ternyata mendapatkan hasil
bentuk tentu nih, 2 atau nilai tentu gitu. Nah, jika sudah begini berarti penyelesaian dari limit fungsinya itu sudah selesai anak-anak. Jadi hasil dari limit 2x plus 4 dibagi 2x dengan x mendekati 2 itu sama dengan 2. Seperti itu. Jadi tidak perlu pemfaktoran atau mengerjakan metode yang lainnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan nilai limit x pangkat 4 dikurang 1 dibagi dengan x kuadrat dikurang 1 dengan x mendekati 1. Silahkan kalian kerjakan. Siapa yang sudah selesai mengerjakan? Mau menjawab, Bu. Oh ya, silahkan. Ini kalau X-nya disubstitusi, nanti nilai limitnya kan berarti jadi 1 dikurangi 1 per 1 dikurangi 1 jadinya 0 per 0, Bu. Oke, benar ya. Hasilnya itu akan 0 per 0. 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Maka dari itu harus mencari metode lain untuk menemukan hasil tentu atau valid tadi ya. Nah, Amel sudah selesai mengerjakan? Belum, Bu. Berarti kalau dikerjain pakai yang metode pemfaktoran ya, Bu ya? Iya, betul. Setelah itu nanti pemfaktoran. Masih ngerjain, Bu. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Amel. Untuk anak-anak yang lain, apakah sudah ada yang selesai mengerjakan? Saya sudah, Bu. Oke, silahkan Gilang. Ini menggunakan pemfaktoran. Pertama-tama pembilangnya terlebih dahulu x pangkat 4 dikurangi 1 difaktorkan menjadi, ini saya tulis apa sebutkan saja, Bu? Oh ya, boleh secara lisan. Boleh Baik. ditulis juga. Untuk dari tulisan aja ya, Bu. Baik. Untuk yang pembilangnya itu pemfaktorannya menjadi x negatif 1 dikali x plus 1 dikali dengan x pangkat 2 plus 1. Sedangkan untuk yang menyebutnya di pemfaktorannya itu x negatif 1 dikali x positif 1, sehingga nanti x negatif 1 dikali x positif 1 itu habis dibagi jadi 1, sehingga hanya terdapat fungsi x kuadrat ditambah 1. Kemudian setelah itu substitusikanlah nilai x-nya itu x-nya 1 ke fungsi yang tadi, sehingga hasilnya atau nilai limitnya dari fungsi ini itu sama dengan 2, begitu. Oke, didapatkan ya setelah pemfaktoran, nilai limitnya itu 2. 2 itu adalah bentuk tentu. Oke, coba kita lihat pembahasannya. Nah, tadi ya benar kata Amel bahwa jika disubstitusi X sama dengan 1 ke dalam fungsi fx-nya mendapatkan nilai 0 per 0 gitu ya. Dan 0 per 0 ini bentuk tak tentu gitu. Nah, coba kita gambarkan karena tadi sudah mengerti gitu ya, memahami terkait pendekatan dari kanan dan kiri. Kita coba gambarkan pendekatan kanan dan kiri dari fungsi pada saat X mendekati 1 gitu. Nah, di sini terlihat bahwa jika X mendekati 1 gitu ya, maka hasilnya atau L-nya itu mendekati 2 gitu ya anak-anak. Ada 1,98, ada 2, ada 2,02, dan 2 gitu ya. Nah, bisa kita perkirakan bahwa nilai limitnya itu 2 gitu ya. Cuma tetap harus kita hitung terlebih dahulu menggunakan metode yang sudah Ibu jelaskan tadi gitu. Oke. Nah, ini yang kedua tadi ya, cara pemfaktoran. Benar ya kata Gilang, di sini untuk pembilangnya itu kita faktorkan. Di sini kan terlihat ya bahwa x kuadrat dikurang 1 itu bisa kita ubah menjadi a kuadrat dikurang b kuadrat gitu. Dan yang kita tahu bahwa a kuadrat dikurang b kuadrat itu merupakan hasil dari perkalian a dikurang b dikali a plus b gitu ya. Nah, karena di sini a kuadratnya itu sama dengan x pangkat 4, maka a-nya itu didapatkan akar dari x pangkat 4, sehingga a-nya itu sama dengan x kuadrat gitu. Nah, di sini b-nya tadi kan b kuadrat sama dengan 1 gitu ya, anak-anak. Nah, b sama dengan akar dari 1. Akar dari 1 itu 1 gitu ya. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi limit x kuadrat ditambah 1 dikali x kuadrat dikurang 1 dibagi dengan x kuadrat dikurang 1 gitu. Nah, karena di kedua ruas pembilang dan penyebut itu ada x kuadrat dikurang 1, maka bisa kita bagi dengan x kuadrat dikurang 1 di kedua ruas gitu ya. Hasilnya 1 gitu. Sehingga tersisa limit x kuadrat ditambah 1 dengan x mendekati 1 gitu. Nah, jika kita sudah mendapatkan fungsi limit seperti ini, langkah terakhirnya adalah kita mensubstitusi nilai x-nya gitu ya. Nah, di sini nilai x-nya itu 1. Sehingga jika disubstitusi ke dalam fungsi, maka 1 kuadrat ditambah 1. Hasilnya itu 2. Benar ya, tadi hasilnya itu 2, sama juga dengan pendekatan nilai dari kiri maupun dari kanan, seperti itu. Terima kasih untuk Amel dan Gilang. Nah, selanjutnya ada soal ketiga nih, anak-anak. Tentukan nilai limit 2 dikurang akar x plus 1 dibagi x dikurang 3, dengan x mendekati 3. Nah, ada yang mau menjawab soal ini? Atau belum? Belum, Bu. Belum. Belum selesai. Yang lain bagaimana? Ada Sama, yang Bu, sudah belum. mengerjakan? Belum ya? Belum, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas bersama-sama aja ya, anak-anak. Gitu. Oke, untuk contoh soal nomor 3. Tentukan nilai limit 2 dikurang akar x plus 1 dibagi x dikurang 3 gitu ya. Dengan x mendekati 3. Nah, langkah pertama kan kita substitusi langsung ya anak-anak. Jadi substitusikan nilai x sama dengan 3 ke dalam persamaan. Nah, saat kita substitusikan itu kita mendapatkan hasil 0 per 0. Nah, tadi 0 per 0 itu adalah nilai yang harus dicari lagi gitu ya, karena tidak valid gitu ya, tidak tentu bentuknya. Sehingga kita beralih nih ke metode kedua, pemfaktoran. Nah, karena terlihat di sini jika menggunakan pemfaktoran itu sepertinya cukup sukar gitu ya, cukup susah, maka kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu perkalian dengan bentuk sekawan.
Nah, di sini terlihat ya cara mengalihkan dengan bentuk sekawan gitu ya, atau merasionalkan bentuk akar. Nah, tadi ya, karena kita ingin merasionalkan bentuk akar, di dalam fungsi itu bentuk akarnya itu terdapat di pembilang gitu ya, akar dari X plus 1 gitu. Sehingga bentuk sekawannya itu harus mencakup semua nih anak-anak, mencakup pembilang gitu ya. Karena kan tadi kan pembilangnya itu 2 dikurang akar X plus 1 gitu ya. Sehingga bentuk sekawan dari 2 dikurang akar X plus 1 itu adalah 2 ditambah akar X plus 1 gitu. Nah, karena kita sudah mendapatkan bentuk sekawan dari 2 dikurang akar X plus 1, maka kita substitusikan atau kita kalikan ke limit gitu ya. Sehingga limit 2 dikurang akar X plus 1 per X dikurang 3 dikali kedua ruas kita kalikan dengan bentuk sekawan dari akar tadi. Sehingga dikali 2 ditambah akar X plus 1 dibagi 2 plus akar X plus 1 gitu ya. Sehingga tadi nih, seperti tadi ya, tadi kan A ditambah B dikali A dikurang B itu menghasilkan A kuadrat dikurang B kuadrat gitu ya anak-anak gitu. Sehingga yang atas ini 2 dikali 2 itu 2 kuadrat, dikurang dengan akar X plus 1 kuadrat. Sama ya, kayak persamaan yang tadi gitu. Nah, yang bawahnya tinggal kita kalikan. Jadi X dikurang 3 dikali dengan 2 ditambah akar X plus 1 gitu. Nah, sehingga diperoleh limit 4 ya, 2 kuadrat itu 4 dikurang X plus 1 per X min 3 dikali 2 plus akar X plus 1 dengan X mendekati 3 gitu. Nah, ini bisa kita ubah karena kan ini masih dalam kurung ya, anak-anak, bisa kita ubah menjadi 4 dikurang X dikurang 1. Sehingga didapatkan limit 4 dikurang X dikurang 1 per X dikurang 3 dikali 2 plus akar X plus 1. Nah, ini bisa kita ubah lagi nih. Tadi kan 4 dikurang 1 itu plus 3 ya. Jadi limit negatif X plus 3 dibagi X dikurang 3 dikali 2 plus akar X plus 1. Nah, karena di bawah ini kita mempunyai, atau di penyebut ini kita mempunyai X dikurang 3. Nah, di atas juga kita bisa nih mengubah ke X dikurang 3. Maka kita bisa mengeluarkan negatifnya. Jadi negatifnya dikeluarkan sehingga tersisa yang pembilangnya itu X dikurang 3 gitu. Maka sisanya itu yaitu limit dari negatif X dikurang 3 dibagi X min 3 dikali 2 plus akar X plus 1. Nah, kedua ruas memiliki persamaan X dikurang 3 gitu ya, suku. Nah, bisa kita bagi dengan X negatif 3 di kedua ruas gitu. Sehingga hasilnya itu limit dari negatif 1 dibagi 2 ditambah akar X plus 1 dengan X mendekati 3 gitu. Nah, seperti tadi, karena kita sudah mendapatkan limit fungsi ya, yang 1 gitu ya, yaitu negatif 1 dibagi 2 ditambah akar X plus 1, sisanya itu tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan 3 nih anak-anak. Jadi, jika kita substitusikan itu mendapatkan hasil negatif 1 dibagi 2 ditambah akar 3 plus 1. Nah, akar 3 plus 1 itu kan akar 4. Akar 4 itu 2 ya. 2 ditambah 2 itu 4. Maka hasil dari limit yang fx tadi dengan x mendekati 3 itu adalah hasilnya negatif 1 per 4. Seperti itu. Sekarang Ibu tugaskan kalian untuk mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya itu ada Ibu kirimkan di grup ya, di link grup gitu. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan kelompoknya itu sudah Ibu atur gitu. Nanti kalian mengerjakannya di breakout room gitu. Untuk LKPD-nya akan Ibu share terlebih dahulu. Jadi LKPD-nya ini seperti ini ya anak-anak, ada anggota kelompok, terus ada tujuan, terus juga ada petunjuk. Jadi kalian bisa membaca petunjuknya untuk mengerjakan gitu. Di sini ada soal tentang pemfaktoran dan bentuk akar tadi yang baru saja kita bahas. Lalu ada soal terkait dengan metode menyelesaikan limit fungsi aljabar. Yang tadi 3 itu ada substitusi, ada pemfaktoran, dan juga ada perkalian dengan bentuk sekawan. Seperti itu. Sudah jelas anak-anak terkait tugas per kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. oke. Ya, dipersilahkan ya masuk ke breakout room masing-masing. Sudah Ibu undang. Silahkan, selamat mengerjakan. Baik, Bu. Anak-anak bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah. Boleh untuk kelompok 1 share screen menjawab prasyarat 1, 2, dan kegiatan 1. Ya, Bu, izin share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Untuk kelompok 1, yang anggota kelompoknya ada Amel, saya, Vela, Dagiri, dan Esa. Mangga teman-teman boleh dibantu. Oke, saya jawab yang prasyarat 1 ya, Bu ya. Ya, silahkan. Faktorkanlah bentuk-bentuk berikut. Nomor 1, X kuadrat dikurang 1. Jawabannya X dikurang 1. Jawabannya X dikurang 1 dikali X tambah 1. Nomor 2, X kuadrat dikurang 2X min 8. Jawabannya X plus 2 dikali X min 4. Nomor 3, X kuadrat dikurang 8X ditambah 15. Jawabannya X min 3 dikali X min 5. Nomor 4, 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Jawabannya 2X plus 1 dikali X plus 1. Nomor 5, untuk soal 3X kuadrat ditambah 5X dikurang 2. Jawabannya adalah 3X plus 1 dikali X min 2. Baik, Bu, berikutnya untuk prasyarat 2. Untuk sekawan dari nomor 1, itu akar 2 ada
akar 2 sama. Untuk nomor 2 sekawan dari akar 3 ditambah akar 5 ada akar 3 dikurang akar 5. Untuk nomor 3 sekawan dari akar 2 dikurang akar 9 ada akar 2 ditambah akar 9. Untuk nomor 4 sekawan dari akar x kuadrat plus x min 1 ditambah akar 2x plus 5 ada akar dari x kuadrat plus x min 1 dikurang akar 2x plus 5. Untuk nomor 5 sekawan dari akar x kuadrat plus x plus 9 ditambah akar dari x kuadrat plus x plus 7 ada akar x kuadrat plus x plus 9 dikurang akar x kuadrat plus x plus 7. Itu untuk kelas 1 dan 2. Ini lanjut ke kegiatan 1, Bu. Oh ya, boleh lanjut diselesaikan dulu. Nah, ya. Untuk kegiatan 1 ini dibacain soalnya juga apa langsung aja, Bu? Boleh langsung dijawab aja. Nah, ya. Yang pertama ya, Bu. Di sini penyelesaiannya kita dapat menulis dulu konsep yang kita gunakan. Jadi secara umum bentuk limit itu dapat ditulis limit x mendekati 0, mendekati a dari fx sama dengan fa. Nah, yang pertama, kemungkinan yang pertama jika a sama dengan k, maka limit x menuju a dari fx itu sama dengan k. Jika fa sama dengan 0, maka limit dari x menuju a dari fx sama dengan 0. Kemudian jika fa sama dengan k per 0, maka limit x mendekati a dari fx itu tak hingga. Nah, untuk yang permasalahan 1, dari permasalahan itu diketahui lintasan terbang burung itu kita dapat tuliskan dengan fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x. Kemudian jarak kedua ekor burung semakin dekat ke sangkar itu sepanjang 2 meter. Yang ditanya adalah tinggi burung pada saat tiba dalam sangkar. Jadi kita, karena hanya mendekati 2 meter, jadi kita limitkan limit x mendekati 2 dari fx. Kita substitusi nilai 2-nya ke fungsi fx. Ini negatif buka kurung 2 kuadrat ditambah 4 dikali 2. Jadi negatif 4 ditambah 8 dibandingkan 4. Jadi tinggi burung pada saat tiba dalam sangkar adalah 4 meter. Baik, selanjutnya. Oke, terima kasih kelompok 1. Nah, bagaimana nih teman yang lain atau kelompok lain? Jawaban dari kelompok 1 tadi ya, boleh ke atas dulu. Dari prasyarat 1, prasyarat 2, dan kegiatan 1. Apakah jawabannya sama dan benar atau ada yang ingin benarkan jawaban kelompok 1? Oke, Bu. Ini. Sepertinya di prasyarat 1 nomor 5 pada jawaban kelompok 1 itu ada yang keliru, Ibu. Seharusnya jawaban nomor 5 itu 3x min 1 dikali x plus 2. Oke, ya kita cek ya bersama-sama. Untuk jawaban yang kelompok 1 tadi kan itu 3x ditambah 1 dikali x dikurang 2. Jika kita kalikan gitu ya, kalikan pelangi gitu ya biasanya. 3x dikali x itu 3x kuadrat, benar ya? 3x dikali negatif 2 itu negatif 6, ditambah dengan 1 dikali x itu plus 1. Jadi negatif 6 plus 1 itu hasilnya negatif 5x. Nah, berarti kelirunya itu di negatif 5x tadi ya, harusnya itu positif 5x gitu. Terima kasih koreksinya dari kelompok 2. Apakah ada koreksi lain dari jawaban kelompok 1? Atau cukup? Sepertinya cukup, Ibu. Oke, sepertinya Ibu lihat juga cukup ya. Boleh di stop share. Terima kasih untuk kelompok 1. Tadi ada Vela, Gary, Esa, dan juga Amelia. Oke, kita lanjut untuk kelompok 2. Silahkan perwakilannya boleh share screen dan mengerjakan soal selanjutnya. Izin screen ya, Bu. Oh ya, silahkan. Iya, sudah. Kita dari kelompok 1 dengan anggota Anjani, Aska, dan Gilang ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kita pada kegiatan 2 dan 3. Langsung ke jawabannya ya, Bu ya? Iya, boleh. Silakan teman-teman bantu. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan terlebih dahulu kegiatan 2. Langsung saja penyelesaiannya menggunakan konsep limit jika limit x mendekati a dari fx sama dengan 0 dan limit x mendekati a dari x sama dengan 0, sehingga limit x mendekati a dari fx per dx itu sama dengan 0. Nah, itu harus difaktorkan atau diuraikan terlebih dahulu. Diketahui dari soal jarak pesawat semakin dekat ke landasan sama dengan 500 meter. Kemudian fungsi kecepatan pesawat itu sama dengan x kuadrat kurangi 497x dikurangi 1500 per x kurang 500. Yang ditanyakan besar kecepatan saat pesawat telah mendarat. Jawab. Tadi karena tadi jarak pesawat semakin dekat dengan 500 meter sehingga limit x ini mendekati 500 dari fungsi kecepatan pesawat tersebut yang tadi sudah disebutkan, yaitu x kuadrat dikurangi 497x dikurangi 1500 per x dikurangi 500 sehingga sama dengan limit x mendekati 500. Pertama-tama difaktorkan terlebih dahulu pembilangnya seperti ini, yaitu x pangkat 3 dikali x kurangi 500 per x per 500, sehingga selanjutnya itu bisa bukan dicoret ya, x dikurangi 500 ini habis dibagi menjadi 1 gitu.
sehingga peroleh fungsinya limit X mendekati 500, X tambah 3, kemudian substitusikan nilai X-nya. Jadi 500 ditambah 3, sehingga hasilnya 503. Jadi besar kecepatan saat pesawat telah mendarat adalah 503 meter. Begitu, Bu. Selanjutnya mungkin lanjut dulu ke kegiatan 2. Di sini jelasnya ada Bu untuk yang kegiatan 3. Di sini kita pakai kalau misalkan limit fx untuk x mendekati a sama dengan 0, dan limit x untuk x mendekati a sama dengan 0, terus hasil limitnya adalah 0 per 0, maka harus dikali dengan faktor itu sekawan, salah satu nilai sekawannya. Nah, diketahui di sini jarak bola ke sekitar bibir gawang itu adalah 2 meter. Terus fungsi kecepatan tendangan bola adalah akar x dikurang 2 per x min 4. Nah, yang ditanya adalah besar kecepatan bola ketika mendekati gawang tim A. Berarti kan yang dicari limit AX untuk X mendekati 2. Jadinya limit X mendekati 2 untuk akar X dikurang 2 per X dikurang 4. Karena yang pembilangnya itu ada akar X dikurang 2, jadi dikalikan dengan dekat sekawannya Bu, yaitu akar 2 plus ditambah 2. Jadi sama dengan limit X mendekati 2, akar X dikurang 2 per X dikurang 4 dikali akar X tambah 2 per akar X tambah 2. Sehingga didapat limit X mendekati 2 untuk X dikurang 4 per X dikurang 4 sama dengan limitnya 1, sehingga besar kecepatan bola ketika mendekati gawang tim A adalah 1 meter. Jadi itu, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin mengoreksi gitu? Atau ada yang salah? Atau cukup? Cukup, Bu. Oke, cukup. Kita bahas ya, tadi boleh ke atas dulu, ke kegiatan 2. Nah, tadi ya benar, untuk soal ini sudah benar ya anak-anak, jaraknya itu 500, lalu fungsi kecepatan pesawatnya itu tadi ya berdasarkan fungsi Hx gitu. Nah, didapatkan tadi ya pemfaktoran dari X kuadrat dikurang 497X dikurang 1500. Nah, pemfaktorannya juga sudah benar ya, yaitu X plus 3 dikali X dikurang 500 gitu. Sehingga besar kecepatan pesawat telah mendarat itu adalah 503 meter gitu. Oke, boleh ke bawah, kegiatan 3. Oke, untuk kegiatan 3, benar juga ya anak-anak untuk kelompok 2. Jadi ini menggunakan tadi ya perkalian dengan bentuk sekawan. Karena di sini bentuk akar adanya di pembilang, maka kita mengalikannya itu dengan sekawannya dari pembilang gitu. Nah, pembilangnya itu kan akar X ya, akar X dikurang 2. Maka bentuk sekawan dari akar X dikurang 2 itu adalah akar X plus 2 gitu. Sehingga setelah dikalikan sekawan lalu disubstitusikan nilai X-nya itu mendapatkan hasil 1 gitu ya. Maka besar kecepatan bola ketika mendekati gawang tim A adalah 1 meter. Benar ya? Oke, dan mungkin Ibu sedikit mengoreksi gitu ya, anak-anak terkait pembacaan atau penyebutan dari limit gitu. Nah, cara bacanya itu kita menyebutkan fungsinya dulu nih anak-anak. Kita menyebutkan fungsinya, baru kita menyebutkan apa yang mendekati. Jadi seperti ini. Ini tuh dibacanya limit fx dengan x mendekati a sama dengan 0 gitu. Cukup ya? Alhamdulillah sudah mengerti semua ya, kurang lebih gitu secara garis besar. Boleh di stop share? Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Alhamdulillah ya kalian mengerti dan paham gitu ya. Oke, sekarang kita balik lagi. Tadi ya kita sudah belajar beberapa materi gitu ya dari awal. Nah, kira-kira apa sih kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini? Siapa yang ingin berpendapat? Boleh, Bu, saya? Oh ya boleh, Gilang, silahkan. Baik, jadi hari ini kita telah belajar materi terkait limit, terus konsep limit dan cara menyelesaikan persamaan limit. Terus tadi juga mempelajari cara menyelesaikan persamaan limit itu ada 3 metode gitu. Ada yang pertama itu substitusi, metode substitusi, terus pemfaktoran dan perkalian sekawan. Begitu, Bu, dari Gilang. Cukup dari Gilang itu. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan kesimpulan dari Gilang? Atau cukup? Cukup ya sepertinya. Oke, kita lihat. Benar ya, tadi kata Gilang bahwa kita telah mempelajari definisi dan konsep limit fungsi, yaitu limit fx dengan x mendekati c itu sama dengan L gitu. Dan juga suatu fungsi dikatakan memiliki limit itu jika limit kanan itu sama dengan limit kiri. Selanjutnya kita juga mempelajari atau sifat-sifat limit fungsi gitu ya. Tadi itu yang Ibu sudah share ada 8 gitu ya sifat-sifatnya. Dan yang terakhir itu kita mempelajari tentang metode atau cara untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar. Tadi ya benar juga kata Gilang, ada metode substitusi, ada metode pemfaktoran, dan yang terakhir itu ada metode perkalian dengan bentuk sekawan gitu ya. Jadi ini semua materi yang sudah kita pelajari hari ini gitu. Gimana nih setelah belajar? Gimana kira-kira pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Wah, Senang, senang. Bu. Oke, yang lain? Udah paham sedikit-sedikit. Sedikit, Bu.
Oke, alhamdulillah ya paham gitu. Semoga dengan kalian memahami materi ini ke depannya kalian dapat memahami materi yang lain gitu ya. Dan nanti pertemuan ke depan itu kita akan belajar terkait turunan fungsi gitu ya. Dan ini berkaitan juga dengan limit fungsi gitu. Jadi kalau kalian memahami materi yang hari ini, insya Allah kalian memahami materi selanjutnya. Seperti itu. Oke, cukup ya untuk kelas hari ini. Semoga ilmu atau kegiatan yang kita lakukan hari ini belajar, memahami, dan juga mengerti materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat mendapatkan manfaatnya gitu ya untuk kedepannya gitu ya. Terus juga semoga berkah gitu ya. Semoga juga kalian bisa menggunakan atau ilmu yang kalian dapatkan bisa kalian bagikan dengan teman-teman lain gitu atau adik kelas kalian lain gitu. Oke, cukup sampai di sini pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir, yang sudah ikut berpartisipasi tadi ya untuk mengerjakan LKPD, untuk menjelaskan LKPD. Terima kasih banyak Ibu ucapkan gitu. Maaf jika Ibu banyak kesalahan untuk kelas hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.